Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, biar kiranya Tuhan boleh menolong kami saat kami akan merenungkan beberapa bagian dari Alkitab, firman-Mu, biar itu bisa menolong kami, Tuhan, untuk bisa bertumbuh di dalam kerohanian kami. Saat kami terus ingin membangun hubungan yang lebih baik satu sama lain, dengan pasangan kami, dengan anak, dengan orang-orang di sekitar kami, dengan sesama jemaat, dengan rekan kerja kami, siapapun. Biar kiranya Tuhan boleh berbicara. Kami menyerahkan baik hamba-Mu dan kami semua, biar kiranya Tuhan tolong. Berkati sekolah minggu yang akan berjalan, biar firman yang tertanam juga boleh Tuhan kembangkan, tumbuhkan, sehingga mereka makin mengasihi-Mu, mereka makin percaya kepada Engkau. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekolah minggu boleh ikut lause sita ya. Oke, boleh slide-nya Pan, thank you. Saudara-saudara, dalam beberapa minggu terakhir kita itu membahas perang kata-kata. Beberapa minggu terakhir ya, 1 bulan terakhir. Kita melihat bagaimana kita itu dari awal, ucapan kita tuh seringkali menjadi medan pertempuran. Di mana keinginan pribadi, di mana kebutuhan yang tak terpenuhi, menunjukkan kata-kata yang kita keluarkan, menunjukkan berhala yang ada di dalam hati kita. Kita tidak hidup dan berkata-kata sebagaimana Allah berkata-kata. Tetapi kita berkata-kata sebagaimana setan berkata-kata. Makanya peperangan di dalam relasi kita, mau di rumah, di tempat kerja, kita dengan bos, kita dengan bawahan, kita dengan teman, kita dengan sahabat, kita dengan pacar, selalu berujung konflik. Kenapa? Karena kita tidak lagi dipenuhi oleh kata-kata Tuhan. Dan saudara-saudara, dan minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana rupanya kata-kata kita itu mengandung berhala yang ada di dalam hati kita, apa yang kita anggap penting. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa menang dalam percakapan, dalam peperangan kata-kata? Kita belajar mendengar. Bukan belajar ngomong, tapi belajar mendengar. Kita buka Yakobus 1 ayat 19, Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama. Oke. Yakobus 1 ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara bisa lihat yang pertama yang harus kita lakukan dengan cepat adalah mendengar. Mendengar walaupun terlihat sederhana adalah jalan keluar dari perang kita, dalam perang kata-kata kita. Dan tentu saja ini bukan sembarang mendengarkan. Karena mendengarkan yang benar itu mendengarkan dengan menunda kebutuhan kita. Karena ingat ya Bapak Ibu, kita punya berhala. Kita punya berhala. Dan mendengar yang baik adalah kita tunda kebutuhan kita. Dan kita mengutamakan kebutuhan orang lain. Saat orang lain ngomong, kita dengar. Dan waktu kita mendengar Bapak Ibu, kita tidak akan perang kata-kata. Karena kita fokusnya dengar. Kita korbankan diri kita. Coba mari kita lihat ya. Bapak Ibu, kenapa kita berpikir, seringkali kita berpikir kita itu gampang mendengar. Tetapi kenyataannya enggak. Kita ambil contoh, Bapak Ibu. Oke. Pengalamanku lebih seru dari kamu. Kita ngomong, aduh, jemaat A berngomong. Wah, saya sedang berjuang nih, anak remaja gue mulai berontak, masuk remaja makin susah, dulu pas SD baik banget. Jemaat B ngomong, wih, anakku lebih parah, dari SD udah badung, ngaco lo remaja. Yang salah di mana Bapak Ibu? Si A lagi cerita anaknya bermasalah, dia lagi nggak nanya anak gue bermasalah atau enggak. Dia lagi nanya anaknya sedang berjuang, sedang memberontak. Si jemaat B nggak dengar. Karena berpikir hidupnya lebih berat dari dia, sehingga tidak perlu aku mendengar. Malah kamu yang perlu mendengar dari aku. Ya toh? Nanti ujung-ujung pasti gitu. Gini aja Bu, makanya harus blablabla, jadi ngomong akhirnya. Nggak mendengar kan? Kita ambil contoh lagi. Saya juga begitu. Wah, lagi ngomong nih kita sama bebek kita, Bapak Ibu, pasangan kita. Waduh, aku lagi banyak pikiran. Iya nih sama, aku juga pusing, aku stres. Kurlep sama ya. Yang satu pengalamannya lebih seru, lebih menyakitkan dari dia. Yang satu kita sama-sama stres kok. Lu gak usah banyak cincong, gue juga capek.
Nggak mendengarkan kan? Harusnya dilakukan apa? Emang kenapa tadi? Enggak loh, kita nggak nanya. Karena kita berpikir, lu stres, gua juga stres. Gua lagi nggak mau dengar apa yang lu ngomong. Lu yang harusnya dengar gua. Itu terjadi. Nah, ada respons yang kasihan banget deh lu. Respons itu berlebihan. Wah, laptop gua error nih pas presentasi. Gila, parah banget, habis lalu bentar lagi. Nah, itu. Mau presentasi, error laptop, bukannya dibantu, bukannya ditolong, mati lu, makan tuh. Nah, gimana lu, bos tambah marah. Bapak Ibu. Jadi berlebihan, Bapak Ibu. Udah, tinggal lakukan ini. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ini umumnya terjadi juga antara suami dengan istri atau juga dengan orang tua dengan anak. Bapak Ibu. Bingung nih, pilih jurusan kuliah. Udah, ngapain ambil jurusan? Udah, kamu nggak usah ambil yang lain-lain, jurus teknik aja. Bapak lu dulu teknik bagus, untuk kerjaannya bagus, ngapain lu ambil yang lain? Oke? Langsung ngomong, ngebacot. Anaknya bahkan nggak ditanya, kenapa dia pilih jurusan kuliah itu? Gak usah dibawa serius. Ini biasanya antar teman. Bro, gue takut nih. Bentar lagi kita evaluasi KPI nih, Key Performance Indicator nih katanya. Udah jangan khawatir. Paling-paling lo jadi tukang jaga parkir. Ketawa. Orang lagi stres, tapi dibecandain karena nggak tahan. Dan itu sering ya. Kita nggak mendengarkan. Dia lagi stres, bukannya kita sambut, kita bercandain, kita kecilkan masalahnya. Nah, ini berkaitan juga dengan yang berikutnya. Jangan bikin aku tidak nyaman dengan emosimu. Nah, ini biasanya kita sebagai orang Asia ini luar biasa ini terjadi. Gue sedih banget nih. Suami gue udah meninggal. Istri gue udah meninggal. Percaya sama Tuhan. Tuhan akan menolongmu. Serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan. Dia lagi ngomong apa? Dia lagi berduka cita karena suaminya meninggal. Karena istrinya meninggal, saudaranya, temennya, pasangannya ngomong apa? Ngomong iman. Bagus nggak? Satu sisi ya oke lah. Tapi tepat nggak kontennya, momennya? Enggak. Dia lagi berduka cita. Kita malah kasih nasihat. Nah, sebenarnya kadang-kadang kita kasih nasihat karena kita juga nggak nyaman dengan emosi. Jadi kita nggak suka dengan orang yang tidak beriman. Kita nggak suka dengan orang yang sedih. Saya merasa doa saya sia-sia. Jangan ngomong begitu, kamu harus tetap percaya. Dia nggak nyaman dengan pemahaman bahwa doa saya sia-sia. Kesedihan itu dia nggak nyaman. Kamu percaya saja. Dan kadang-kadang waktu kita juga buat masalah, Bapak Ibu sedang bermasalah, kita seringkali ngomong hal yang sama. Istri kita mungkin ngomong, aduh aku kepikiran nih ucapan mamamu tadi pas kita lagi kumpul keluarga. Aduh aku kayak ngerasa nggak enak ya, hatiku nggak nyaman ya, hatiku nggak damai ya. Suaminya hela nafas. Ini udah ke 100 kali kamu ngomong. Bilang aja udah males, kamu kedatang setiap kali kita kumpul keluarga. Komplain aja terus. Dan ini terjadi ya, ada teman-teman kita, ada pasangan kita ngomongin hal yang sama, yang lagi dan lagi. Stres sama stres sama teman kerjanya, stres sama mamanya, stres sama papanya. Udahlah, ngapain lo ngomongin itu terus? Ya kan? Kenapa? Karena kita nggak tahan. Kita nggak mendengarkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi biasanya dalam kehidupan sehari-hari, di mana sedikit atau banyak Bapak Ibu kita mengalaminya. Entah kita yang dibegitukan, entah kita yang membegitukan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Orang seneng ngomong sama kita lah enggak? Pasangan ngobrol sama kita lagi enggak, males. Nah, apalagi kalau kita punya sahabat, kita jadi pasangan Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang berpasangan pasti udah tahu. Kadang-kadang kisahnya berulang, sama lagi dan lagi dan lagi, dan kita udah malas lagi mendengarkan. Kita berasumsi kita sudah tahu semuanya tentang dia, tapi kenyataannya kita nggak tahu apa-apa tentang dia. Dia ngulangi berkali-kali, kita nggak dengar. Akhirnya konflik. Pasangan nggak merasa diperhatikan. Kemudian dia ketemu di tempat kerja. Ada pasangan yang lebih mendengarkan, lebih lembut, lebih siap. Apa yang terjadi? Selingkuh. Karena kebutuhan emosionalnya. Kaya boleh kaya Pak Bu, tapi kalau emosional nggak dapat, kebutuhan didengarkan, diakui, dimengerti, diterima dia nggak cukup, habislah sudah. Atau enggak, oh iya ya, kita pasangan adalah setia, nggak pernah ada sejarah selingkuh, tapi emosi kita akhirnya mati. Udah nggak ada relasi, nggak selingkuh juga, nggak main gila juga, tapi emosinya mati. Relasi itu hilang.
Baik dalam pertemanan. Pertemanan makanya beberapa dari kita mungkin pernah punya sahabat ya Bapak Ibu, terus lama-lama capek sahabatan sama orang itu. Coba pikir baik-baik, apa yang terjadi? Coba analisa. Karena kita nggak tahan percakapannya, selalu ngomong tentang dirinya sendiri, egois, egosentris. Akhirnya kita yang cabut, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah natur dari peperangan kata-kata kita. Dan mendengar kelihatannya itu sederhana, tetapi rupanya tidak. Ketika kita gagal mendengar, itu menunjukkan ada berhala tersembunyi. Ingat pelajaran minggu lalu Bapak Ibu. Ada berhala tersembunyi di balik ketidakmau mendengaran kita. Waktu kita tidak mau mendengar, ada sesuatu yang kita anggap lebih berharga dalam jiwa dan diri kita, kebutuhan kita daripada orang lain. Aku lebih penting diriku sendiri daripada orang lain. Kenapa kita memotong pembicaraan orang lain? Karena kita ingin merasa lebih benar dan lebih pintar dari dia. Berhalanya apa? Gua pengen lebih pintar. Oke ya. Tiap kali kita motong pembicaraan. Atau misalnya kita motong pembicaraan karena ini orang ngomongnya bosen. Ada orang itu ngomong tuh nggak. Harus diakui Bapak Ibu, ada orang ngomong kadang-kadang tidak memberi nilai apapun dalam hidup. Kayaknya itu lagi. Akhirnya kita mengalihkan pembicaraan. Fokusnya siapa sekarang? Fokusnya pada diri kan? Gua nggak tahan, gua bosen denger cerita lu sama lagi dan lagi, lu bacot aja terus. Ngapain gua dengerin? Akhirnya kita gunakan teknik komunikasi. Tadi ngomongnya begini, gunakan badan agak samping. Jadi udah nggak ngelihat lagi. Gunakan teknik komunikasi. Oh iya ya, oh gitu. Kita mulai nggak nyaman, kita mulai menghindar dari dia. Atau nggak nantinya, oh iya sebentar ya, gua lagi ada ini. Bentar nih ada sesuatu. Fokusnya apa Bapak Ibu? Diri sendiri kan? Kita gunakan teknik komunikasi, teknik untuk exit percakapan, keluar dari percakapan. Tapi karena apa? Karena berhalanya adalah gua lebih penting daripada cerita lo yang membosankan itu. Mengapa kita buru-buru memberi nasihat? Karena seringkali kita merasa pengen mampu, lebih mampu dari orang itu. Mungkin kita nggak tahan dengan ceritanya, Bapak Ibu. Fokusnya apa? Diri kita sendiri. Mengapa kita selalu menarik cerita kembali pada diri? Orang lagi cerita sesuatu yang penting, kemudian kita cerita, gua juga loh. Orang lagi cerita seru nih, entah cerita sedih, entah cerita senang, apapun ya. Cerita sedih, cerita senang, cerita, gue dapat gawean bagus nih, dapat proyek baru nih, dapat 10 jeti nih gitu. Wah, gue juga sama, kemarin barusan 20 juta loh. Wah, di ceritanya udah happy, kita lebih happy lagi. Kita nggak denger yang dia ngomongin. Harusnya kita ngomong apa? Kita tanya apa? Proyek apa ya? Kok bisa dapat 10 juta? Ya dong, kan nanya. Karena kita mau listening, karena kita mau dengar. Kalau kita mau dengar, kita nanti akan lebih banyak nanya orang. Terus gimana ceritanya? Asik bener. Makan-makan yuk. Orang jadi makin semangat. Tapi kenapa kita nggak melakukannya? Karena kita merasa cerita kita lebih penting daripada cerita dia. Pencapaian kita lebih penting dari pencapaian dia, dan ini yang ditunjukkan bahwa kita punya berhala tersembunyi. Berhala tersembunyi kita. Masing-masing dari kita punya kebutuhan. Yakobus 4 ayat 1-2, dari manakah datangnya sengketa, permasalahan, pertengkaran di antara kamu, bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ada hawa nafsu kita. Hawa nafsu apa saja Bapak Ibu? Merasa benar, ingin merasa mampu, mendambakan perhatian, mendambakan pengakuan, mendambakan kontrol. Kita ingin didengarkan, kita ingin dihargai, kita ingin merasa kompeten, sehingga karena fokusnya aku, ini jadi berhalanya kita. Kita nggak pegang keris, Pak Bu, kita nggak pasang susu. Enggak, tapi kita punya setan lain di dalam jiwa kita, berhala lain dalam jiwa kita, yang kita ingin kita puaskan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sebentar, ini nanti ya berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dan lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan berhala ini? Ya, kita selalu ingat pertama-tama waktu kita mau mendengarkan, kita terlebih dahulu, Yesus itu sudah memberikan teladan bagi kita. Yesus menunda kebutuhannya terlebih dahulu untuk kita. Ingat Bapak Ibu, Yesus itu selama 3,5 tahun dia datang ke dalam dunia, dia mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan dia menunda haknya, menunda kebutuhannya. Kita buka Filipi 2 ayat 6-8 Bapak Ibu. Kita buka Filipi 2 ayat 6-8. Dan waktu kita mau belajar mendengar,
kita belajar kepada Yesus yang mendengar, yang menunda haknya, menunda kebutuhannya demi menghargai, menerima, bahkan mati bagi orang lain. Filipi 2 ayat 6-8. 1, 2, kita akan baca bersama, saya akan bacakan. Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus memiliki segala hak ilahi. Yesus punya kebutuhan nggak? Ya ada dong. Dia punya Allah, dia Allah. Kebutuhan Allah apa? Ya lo harus dengerin gua dong. Ya kan Allah. Aku yang ciptain, biar kayak orang tua ke anak. Kalau kita punya anak, kita nuntut dong hak kita sebagai orang tua. Adalah. Ya kamu kerja baik, belajar baik, ada dong, ada haknya. Kita sebagai bos, kita punya hak nggak ke karyawannya? Punya. Permasalahan utamanya adalah Yesus dalam sejangka waktu tertentu agar dia bisa menebus dirinya, mati dan menjadi penebusan bagi banyak orang. Dia tidak mempertahankan kemuliaannya, dia turun dari surga menjadi manusia agar kita itu dimengerti, agar kita itu dikasihi, agar kita itu diselamatkan. Allah mendengar penderitaan kita. Setelah dia mati dan naik ke surga, dia akan tetap menjadi Allah. Tetapi dalam sejangka waktu Bapak Ibu, Yesus mati di dalam dunia. Ia disalahpahami, dihakimi secara keliru. Ia disalibkan bukan karena dosanya, tapi karena dosa-dosa kita. Allah memilih untuk tidak membela diri agar kita dibenarkan. Allah menunda, menangguhkan haknya untuk dihormati agar kita mengalami kasih sejati. Itu karena Yesus. Jadi setiap kali kita pengen mendengarkan, kita harus ingat standarnya adalah bukan aku sudah didengarkan oleh kamu, tapi kita ingat standarnya siapa? Yesus. Yesus sudah mati bagiku, Yesus sudah berkorban bagiku, Yesus sudah jor-joran bagiku. Sekarang aku pengen belajar untuk menunda kebutuhanku, menundukkan kebutuhan kita. Berhala kita itu loh, pengen diperhatikan, diakui, diterima. Kita tundukkan di bawah kasihnya Tuhan. Sehingga kita nanti mulai mampu mendengarkan walaupun cerita itu sama, cerita itu membosankan, walaupun cerita itu tidak relevan dalam kehidupan kita atau tidak bernilai apapun dalam kehidupan kita, atau kita ngerasa pendapat saya ini pasti lebih bagus daripada apa yang dia pikirkan. Kita kasih nasihat karena kita ngerasa nasihat kita lebih bagus. Kadang-kala Bapak Ibu, karena kita ingat kasih Kristus, kita menunda kebutuhan kita. Hasilnya hati kita diubah Bapak Ibu. Kita tak perlu lagi membela diri karena Allah sudah membenarkan kita. Kita tidak perlu lagi mengesankan siapapun karena dia sudah mengasihi kita sepenuhnya. Allah, kita tak perlu lagi mengendalikan hidup, mengontrol hidup sesuai dengan kuinginkan. Karena Allah yang berdaulat. Gua serahkan ke Allah, Allah nanti yang akan kerjakan. Itu yang terjadi sama kita kan, kita kasih nasihat kepada pasangan, kita kasih nasihat kepada anak, tujuannya apa? Agar dia berlaku seperti apa yang kuinginkan, sehingga hidupnya lebih baik. Kita berpikir kita Tuhan, dengan nasihat kita lebih pintar dan lebih baik daripada dia. Tetapi waktu kita mengingat salib Kristus, dia mau dengar, dia tidak mau dengar, kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita nggak perlu mengontrol. Makanya akhirnya kita nggak kuat kan, kita nasihatin lagi. Dia nggak dengar, kita nasihatin lagi. Dia nggak dengar, kita nasihatin lagi. Sampai bosen kita. Kita bosen, dia emosian. Dia emosian, kita bosen. Itu aja lingkaran setan Bapak Ibu terus. Karena kita ngerasa pengen mengontrol percakapan, kita merasa pengen mengontrol hidupnya, agar hidupnya lebih baik daripada hidupku. Motivasinya baik nggak? Baik. Agar dia nggak seperti gua dulu. Tapi kita melupakan bahwa yang mengontrol dan berdaulat adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tak perlu memaksa percakapan. Kita bisa membujuk, mempersuasi, tapi tak perlu mencederai hati orang lain, Bapak Ibu. Karena kita percaya bahwa Yesus yang berdaulat dalam hidup pasangan kita dan anak, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi fondasi kita Bapak Ibu untuk mendengarkan, Bapak Ibu. Nah, mendengarkan, waktu kita mau belajar mendengarkan, ini harus menjadi disiplin rohani, bukan sekedar teknik. Kita bukan saja terus ingat Injil dan penebusan Yesus, tapi kita juga perlu melakukan latihan rohani yang harus kita lakukan. Latihan mendengarkan. Mendengarkan sebagai disiplin rohani bukan hanya mendengarkan kata-kata, tapi kita sepenuhnya hadir waktu orang itu ngomong. Bapak Ibu ingat ya, di sini bukan berarti kita nggak kasih nasihat. Ini jangan salah sangka dulu. Berarti sebagai orang tua yang baik, saya nggak boleh kasih nasihat, dengerin aja terus. Nggak ya? Nggak, bukan. Kita sejangka waktu, dalam waktu tertentu, kita menunda kebutuhan kita,
agar orang bisa didengarkan dan dimengerti, sehingga pada momen yang tepat baru kita memberikan nasihat kita. Nanti dalam momen yang tepat, wah dia lagi cerita seneng, gua nantilah cerita senengnya gua. Nanti aja gua cerita seneng. Gua yang lebih seneng lagi sebenarnya, gua pengen banget nih cerita, tapi dia lagi cerita happy. Gua nggak akan tutupin cerita happy-nya sama cerita happy gua. Kita berikan kesempatan kepada orang, Bapak Ibu, karena kita pengen lebih menghargai dan menerima dia. Nah, Bapak Ibu, ada satu latihan rohani yang Bapak Ibu bisa lakukan, yang sebenarnya ini juga banyak dilakukan di dalam pelatihan komunikasi, tapi saya sebut latihan rohani karena kita harus selalu senantiasa mengingat Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita menyadari apa kebutuhan emosional kita, lalu menundanya untuk tidak memuaskannya pada saat itu. Jadi perlu kasih nasihat, perlu. Perlu nggak kita cerita happy kita? Perlu. Perlu nggak kita sharing juga betapa sedihnya kita di kantor sama pasangan kita? Ya perlu dong, pasangan kita perlu dengar. Dia perlu dengar. Tapi kita menunda untuk sementara waktu, pada momen yang tepat baru kita keluarkan. Tapi ini orang harus didengarkan dulu, Bapak Ibu. Intinya sih cuma satu, ya belajar nggak egois. Disebut disiplin rohani mendengar karena kita akan menundukkan kebutuhan kita lagi dan lagi dan lagi. Susah loh Bapak Ibu. Pengennya kita didengar, apalagi udah modelnya kayak saya ini, sukanya ngajar. Aduh ampun dah, setengah hidup Bapak Ibu. Itu saya ingat waktu belajar konseling kemarin itu saya butuh waktu 3,5 tahun. Lamanya bukan studinya Bapak Ibu, lamanya itu di konselingnya. Saya di konseling itu 4 semester. Enggak deh, 4,5 semester. Jadi udah di semester keempat, habis itu dosen saya nanya, kayaknya kamu nambah 6 pertemuan lagi deh sama Ibu Lucia. Waduh Sia, gawat, masalah gue kayaknya nggak kelar-kelar nih Bu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu di dalam konseling. Nah beberapa langkah, kecilnya. Oke, Bapak Ibu beberapa langkah. Saya ya tahu ini tidak bisa kita lakukan 24 jam sehari. Jadi Bapak Ibu sadari dulu. Tapi selalu pilih satu pertemuan yang dimana Bapak Ibu itu akan mengkomitmenkan diri. Ini disebut latihan karena ini harus terus dilakukan Bapak Ibu. Pilih satu momen, mau makan siang, oh nanti gue mau ketemu sama cewek gue nanti malam, oh nanti gue mau ketemu sama mama saya besok, oh saya hari ini nanti akan ketemu, wah nanti ada 10 pembeli, tapi coba deh nanti antara jam 1 sampai jam 2 nanti gue coba deh mau belajar, coba mendengarkan. Karena Bapak Ibu pilih 1 atau 2 pertemuan karena mendengarkan itu capek. Jadi jangan berharap saya akan mendengarkan dengan aktif 24 jam sehari. Enggak. Kalau kita nggak biasa itu capek. Mirip kayak mungkin main basket lah ya. Bapak Ibu, orang itu nggak shooting basket atau main basket 24 jam sehari. Enggak kan? Mereka ada waktu latihan. Kita nggak main keyboard latihan 24 jam sehari. Enggak. Ada waktunya latihan 1-2 jam sehari. Bagi profesional bisa 8 jam. Tapi disebut latihan karena nanti lama-lama bertambah. Awalnya sebentar satu pertemuan, nanti lama-lama kita bisa lebih bagus lagi, naik lagi, lama-lama lebih bagus lagi. Tahu-taunya kita bisa 24 jam sehari bisa mendengarkan secara aktif. Bisa, tapi butuh waktu. Jadi pilih sebuah pertemuan, mau makan kek, mau kantor kek, mau habis ibadah kek, mau nanti di bawah, terserah. Bapak Ibu minta sama Tuhan dan doa. Disebut latihan rohani karena kita harus mulai bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong, Yesus engkau sudah mati bagiku, engkau sudah berkorban bagiku, sekarang aku pengen mengorbankan harga kebutuhanku, mengorbankan hakku untuk sementara waktu, dalam percakapan yang mungkin 5-10 menit, mungkin percakapan setengah jam atau 1 jam, tergantung kita ngomong sama siapa, untuk sejangka waktu. Tuhan tolong saya hanya mau komit untuk mendengarkan dan memahami. Jadi minta sama Tuhan, doa, biarkan mendengar itu menjadi latihan rohani bagi kita. Dan kemudian Bapak Ibu dengar atau perhatikan apa yang Bapak Ibu dengarkan. Yang Bapak Ibu dengarkan adalah pertama-tama isinya. Ini orang ngomong apa? Udah itu aja. Paham ya? Orang lagi cerita, ini orang ngomong apa sih? Kontennya apa sih? Gitu. Woi, udah 3 bulan nih aku kerja lembur terus, tapi bosku tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Isi utamanya apa? Dia sudah kerja 3 bulan. Dia lembur berapa lama? 3 bulan. Bosnya menghargai dia nggak? Nggak, udah. Paham ya? Ini kan cuma 1 kalimat. Orang tuh ngomong bisa panjang. Bapak Ibu tangkap aja ide utamanya apa ngomong. Kadang-kadang ada orang yang ngomong ide utamanya banyak. Oh dia ngomong tentang ini, dan tentang ini. Udah, itu aja dulu. Pahami isinya.
Dan itu harus konsentrasi. Jadi kita nggak bisa sambil main HP. Oh iya, terus gimana? Oh iya, ya ini makanya nih yang pasangan pada berantem nih gitu loh. Enggak kok, gue multitasking kepalamu. Ya, Bapak Ibu yang ngomong mana multitasking ini, mana bisa Bapak Ibu. Gitu loh. Sejago-jago saya multitasking ya, waktu saya mencoba pun, kalau kita modelnya bukan multitasking, dia kalau lagi pegang HP saya nggak akan ngomong. Dia kalau lagi ngejawabnya saya nggak ngomong, dia bukan multitasking. Dia satu demi satu. Gitu. Jadi multitasking, single tasking tuh itu lebih ke kepribadian ya Bapak Ibu, bukan sekedar wanita multitasking, pria single tasking, enggak. Itu tergantung kepribadian. Jadi tiap kali kalau ada orang pegang itu, ya udah gue nggak ngomong, gue tunggu dia turun dulu baru ngomong. Gitu. Jadi jangan berharap bahkan kita pun yang multitasking sambil main HP, baca WA terus oh iya gue tahu cerita terus gimana tadi cerita kabarnya. Enggak. Kita nggak bisa. Taruh itu HP, dengar, tatap matanya. Kalau dia nggak suka ditatap matanya, duduk di samping, lihat kanan sedikit. Nah itu lebih ke teknik aja. Laki-laki kita biasanya nggak akan pernah duduk berhadapan. Oh Pak, gimana Pak ceritanya? Enggak ya. Kita biasa jarang kelamaan tuh natap mata. Biasanya nanti paling sebelah-sebelahan duduk. Kan kalau cewek kalau duduk tuh sukanya selalu tuh deket, hadap-hadapan gitu. Tapi kalau laki-laki tuh biasanya dia agak risih tuh kalau hadap-hadapan duduk sambil ngomong serius. Gitu. Biasa sambil santai ya kan. Bagi beberapa orang sambil ngopi gitu. Sambil nyudut gitu. Waduh, tapi sambil santai ngobrol Bapak Ibu. Tapi selalu dengarkan apa isi percakapannya. Dengarkan Bapak Ibu. Ulangi. Terus tadi gimana bosmu? Emang kamu kerja apa aja tadi kemarin di sana? Kok bisa lama? Kok 3 bulan? Emang sebelumnya nggak pernah? Kita kasih pertanyaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kenali emosinya. Waktu kita mendengarkan kita tahu emosinya apa. Apa perasaan yang ada di dalam jiwanya? Sedih, senang, marah, jengkel, bahagia. Sudah 3 bulan aku kerja lembur terus, tapi bosku tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Dia nggak ngomong ya kata-kata perasaan ya, dia nggak ngomong. Tapi kalau Bapak Ibu nilai, apa perasaannya? Kira-kira. Kesel. Bisa kesel. Apalagi kalau ngomongnya caranya begini. Sudah 3 bulan aku kerja lembur terus, bosku nggak pernah kasih lembur. Nah, nadanya udah kesel. Tapi bisa jadi sedih, kecewa. 3 bulan loh aku kerja lembur terus ya. Bosku nggak pernah sekalipun ngasih aku penghargaan. Say thanks kek, gaji juga nggak dikasih. Nah itu agak lebih kesedih, kekecewaan. Dicampur mungkin kadang-kadang ada kejengkelan atau kemarahan. Tapi ada juga orang yang ngomong kalimat ini tak ada emosi. Kalimat ini nggak gitu penting-penting amat bagi dia. Iya nih gue udah 3 bulan kerja lembur terus, bos gue nggak pernah ngasih gue kalau bosku nggak pernah ngucapin terima kasih gitu. Aneh juga ya gitu. Aneh, bingung. Di satu sisi dia belum tentu pengen diucapin terima kasih, tapi kadang-kadang dia jadi bingung, ini bosnya kok bisa kayak begini ya. Berarti dia lebih bingung. Waktu orang ngomong, Bapak Ibu tangkap emosinya apa? Sedih, marah, jengkel. Satu kalimat bisa punya 3 emosi. Jadi jangan pernah berpikir waktu pasangan kita ngomong, atau teman kita, atau anak kita ngomong, selalu emosinya flat. Ngomel lagi kan, komplain lagi kan. Kan kadang-kadang kita marah. Komplain lagi. Padahal belum tentu komplain. Bisa aja dia mungkin hanya sedang mengekspresikan kemarahannya, mungkin dia kesedihannya, atau mungkin ya sekedar kebiasaan ngomong. Begitu saja. Jadi Bapak Ibu sadari apa emosinya, apa perasaannya. Nah sebenarnya Bapak Ibu kita di sini perlu mulai belajar kata-kata emosi, tapi nanti iring waktu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Ini kita harus pelajari sih. Dan kemudian Bapak Ibu kita pelajari maknanya. Waktu dia ngomong, apa kebutuhannya? Nah ini agak sedikit kompleks, tapi bagi Bapak Ibu yang dulu pernah belajar Relate Strong sama saya, Bapak Ibu ini saya refresh balik ya Bapak Ibu. Waktu kita sudah tahu kontennya, kita sudah tahu emosinya, apa kebutuhan jiwanya? Dia merasa apa? Merasa tidak pantas, merasa diperalat, merasa dikontrol, dia merasa tidak aman, dia merasa tidak mampu memenuhi harapan. Apa yang terjadi dalam jiwanya? Bagaimana dia memaknai kalimat itu? Bagaimana? Apakah mungkin waktu dia ngomong seperti itu, dia sebenarnya dia lagi pengen dikatakan, dia itu merasa itu kok tidak dianggap penting. Kalau orang ucapin terima kasih, dia pengen dianggap penting. Atau mungkin dia merasa bahwa dia itu pengennya merasa mungkin lebih pengen mungkin lebih pengen memadai ya, atau merasa lebih kompeten gitu. Gua udah good job nggak sih waktu gua lakukan tugas? Jadi bagi dia bukan merasa tidak penting, tapi merasa
Gue kompeten nggak sih waktu gue ngerjain tugas? Kok dia ngucapin terima kasih? Apa memang pekerjaan gue jelek? Nah ini orang-orang yang dalam kebutuhan jiwanya pengen pencapaian, pengen merasa apa yang dilakukan itu berhasil dan baik. Berarti dia bukan merasa tidak penting, merasa pencapaiannya tidak memadai. Kok tidak dikasih feedback, Bapak Ibu? Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa perasaan Bapak Ibu. Dan waktu kita ngomong, Bapak Ibu sadari apa yang muncul dalam diri kita waktu kita mau mendengar orang berbicara. Nah, ini nih biasanya nih. Bosen biasanya. Kan? Bosen ya? Nggak nyambung. Ada orang ngomong nggak nyambung, kita nggak suka dengarnya. Ada orang itu ngomong nggak asik. Nah, ini bagi-bagi yang plekmatik, kaum plekmatik tuh ngomongnya kadang-kadang agak datar. Jadi kita kayak kurang seru Bapak Ibu kalau dengar ceritanya. Lebih seru dengar orang yang ekstrovert. Oh gila, gua kemarin ya. Tapi yang orang-orang plekmatik yang agak kalem-kalem ngomongnya, iya kemarin gua habis tabrakan. Susah juga ya, cukup sih masih selamat. Oh, lu tabrakan ya gitu kan. Padahal mukanya juga ekspresinya santai aja, dia nggak merasa panik. Ya tenang-tenang saja. Gitu. Kemudian kita ngerasa, ini orang ngomong diajak nggak asik. Ada orang-orang ngomongnya aneh. Bapak Ibu masih ketemu tuh. Ajak ngomong, tapi ini orang aneh. Bukannya nggak nyambung iya juga, udah nggak asik iya, tapi aneh. Ini orangnya, kita langsung blok Bapak Ibu. Nah, sebagaimana Bapak Ibu, yang Bapak Ibu juga dengarkan saat ini. Mendengarkan orang ngomong 30 menit, susah nggak? Susah Bapak Ibu, susah. Kita pasti udah mulai agak berkeriapan itu, rasa bosen. Bagi sebagian dari kita akan menghayal. Oke ya, Bapak Ibu perhati ini, waktu dengarkan Bapak Ibu paling gampang dengerin orang khotbah aja. Karena disitulah momen terburuk kita itu akan nampak biasanya. Dengarkan khotbah yang paling bosen Bapak Ibu. Nanti kita langsung mulai berpikiran. Entah pikiran kita ngayal, ngelamun, entah mungkin nanti kita pegang HP Bapak Ibu, entah nanti kita kalaupun pegang kertas kita nyoret-nyoret yang lain, atau mungkin dari awal sampai akhir kita nggak ngerti sama sekali. Nah Bapak Ibu ya, nah sekarang yang Bapak Ibu alami saat ini, saat selagi mendengar saya berbicara, coba apa yang terjadi dalam jiwa kita. Nah itu yang menjadi PR bagi kita Bapak Ibu. Waktu kita ngomong sama orang lain, terakhir Bapak Ibu renungkan pengalaman kita. Renungkan pengalaman kita, apakah pengalaman kita sudah makin bertumbuh waktu mendengarkan orang lain atau tidak. Waktu kita mulai belajar lagi dan lagi, Bapak Ibu, kita kan melatih banyak hal. Tuh ya. Bapak Ibu perhati nih, mendengar dengan aktif akan melatih banyak hal. Melatih kerendahan hati. Kita melepaskan kebutuhan untuk tahu segalanya dan bersedia belajar dari orang yang bahkan ngomong tuh pun nggak punya nilai, nggak berarti apa-apa. Kita belajar kesabaran. Waktu kita mendengarkan, kita akan melatih kesabaran untuk ngomong. Kita melatih menundukkan ego. Kita akan melatih kasih yang tulus untuk mendengarkan. Kita akan melatih kepekaan terhadap suara Tuhan. Nah ini sebenarnya nanti bagian yang lain ya Bapak Ibu ya. Waktu kita mendengarkan, kita itu bisa tanya apa yang mau Tuhan ngomongkan, apa yang mau Tuhan bicara kepadaku tentang orang ini waktu dia ngomong. Bapak Ibu, tapi ini nanti yang berikutnya aja. Next time lah. Dan ini bisa melatih kita. Jadi jangan berpikir mendengarkan itu tidak melatih apapun dan tidak berguna. Apalagi kalau kita dengar pasangan kita. Paling susah dengar pasangan. Karena ceritanya kita udah tahu. Ceritanya kita udah tahu. Kurlepnya udah sama lah jatuh-jatuhnya. Lama-lama kita dilatih tuh waktu kita sering mendengarkan. Nah jadi Bapak Ibu dengan menjalankan latihan-latihan ini secara konsisten, kita bukan hanya bisa menjadi pendengar yang baik terhadap sesama, tetapi kita juga bisa lebih peka akan kebutuhan orang itu. Dan kalau kita sudah mendengar, kira-kira konflik nggak? Pasti nggak. Kemungkinan besar nggak Bapak Ibu. Karena kita sibuk mendengarkan daripada sibuk menjawabin. Lebih sibuk mendengar daripada sibuk menjawabin. Karena kita lebih sering mendengar, kita bahkan nggak punya kesempatan untuk marah. Kita malah kasihan malah kadang-kadang kalau orang itu cerita sedih. Waktu orang itu happy, kita makin happy karena orang itu happy. Karena kita mendengarkan, Bapak Ibu. Jadi belajar mendengarkan di dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa menang terhadap peperangan kata-kata kita. Saudara-saudara, Injil dimulai dari Allah yang mendengarkan keluh kesah kita karena perbudakan dosa. Allah mendengar seruan umatnya di Mesir. Allah di dalam 1 Samuel mendengar tangisan Hana. Allah mendengar keluhan kita yang mengerang karena perbudakan dosa.
Dan Allah turun dari surga, mati untuk manusia, sehingga orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak binasa. Kenapa? Karena Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar dengan seksama. Allah tidak ngabain. Allah cuma dosa, nanti juga mati masuk neraka. Enggak. Allah nggak pernah ngecilin, Bapak Ibu. Allah tidak bercanda. Gitu. Enggak. Allah nggak bercanda. Allah bisa bercanda, tapi Allah tidak mencandai dosa kita, Bapak Ibu. Karena Allah itu mendengar. Yesus tidak hanya berbicara kebenaran. Ia mendengarkan para pengemis buta. Dia mendengarkan saudari yang berduka. Dia bahkan mendengarkan orang Farisi yang defensif. Dan orang yang berdosa, Bapak Ibu. Dan kemudian Yesus naik ke salib, memikul penderitaan kita, Bapak Ibu. Dan sekarang kita belajar untuk mendengarkan, karena Yesus sendiri sudah mendengarkan. Waktu kita nanti ngambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita ingat bahwa kita itu ingin menundukkan kebutuhan kita dalam sejangka waktu. Kita tundukkan pelan-pelan. Waktu kita ada kebutuhan untuk diakui, diterima, didengarkan, dimengerti, kita tundukkan agar kita bisa mendengar orang lain dengan lebih baik. Latih ini setiap hari, Bapak Ibu. Latih ini setiap hari, butuh waktu. Sampai nanti pada titik di mana kita sudah emosian, kita udah nggak bisa lagi konflik karena kita sibuk mendengarkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar kiranya Tuhan pimpin kami agar kami lebih cepat untuk mendengarkan, lebih lambat untuk berbicara, dan apalagi lebih lambat lagi untuk marah. Tuhan tolong kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami senantiasa menguatkan kami, menegur kami, agar kami bisa menjadi pendengar yang baik bagi semua orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk menunda kebutuhan kami, untuk menundukkan kebutuhan kami di bawah salib Kristus. Sehingga kami tahu bahwa orang lain itu lebih penting dan bisa mengutamakan kebutuhan orang lain. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.